Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam video ini saya akan membongkar beberapa kesesatan atau penyimpangan yang dilakukan Dr. Zakir Naik. Sebelum saya mengomentari video Dr. Zakir Naik, terlebih dahulu kita saksikan video berikut ini. Okay, I have one question. In the Surah Al-Imran, verse 50, it says to follow the teachings of Jesus. Why doesn't anyone do this? Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa wanita yang bertanya di dalam video ini tidak dapat membedakan antara Nabi Isa dengan Yesus. Maka dari itu, saya akan menjelaskan siapa itu Yesus, siapa itu Nabi Isa. Saya memulai dengan siapa itu Nabi Isa. Nabi Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma. Itu bisa dibaca di dalam surah Maryam ayat 23. Sekarang mari kita lihat Yesus. Yesus itu lahir di palungan. Itu bisa Anda baca di Lukas 2 ayat 7. Jadi dari kedua tempat lahir ini sudah sangat jelas berbeda antara Nabi Isa dan Yesus. Kecuali Nabi Isa lahir di palungan, Yesus dilahir di palungan. Itu memang sama. Tetapi ini tidak, satu lahir di bawah pohon kurma, satu lahir di palungan. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa Yesus adalah Nabi Isa. Yang kedua, kita bisa membaca bahwa Maria bersuamikan Yusuf. Sementara Maryam, ibunya Nabi Isa, tidak memiliki suami sampai akhir hayatnya. Dari kedua hal ini sudah jelas berbeda. Di mana Maryam tidak bersuami sementara Maria bersuami. Tidak bisa kita katakan sama bahwa Nabi Isa adalah Yesus atau Yesus adalah Nabi Isa. Sampai di sini saya berharap kepada semua pemirsa, baik yang beragama Islam maupun Kristen, menjadi cerdas dan tercerahkan. Sekarang mari kita lanjutkan video tersebut. Kita lihat apa jawaban dari Dr. Naik Zakir. Can you mention your name, sister, please? Chastity? Sister asked a question that the Quran says in Surah Imran, chapter 3, verse number 50, that we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. And there are many verses which say that we have to believe in Jesus, peace be upon him. Sister, let me clarify that Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. Coba Anda perhatikan jawaban dari Dr. Zakir Naik. Beliau mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama di luar Kristen yang menjalankan ajaran Yesus. Secara tidak langsung bahwa Pak Zakir Naik ini mengatakan Islam itu adalah pengikut Yesus atau pengikut Kristen. Karena dia menggariskan bahwa satu-satunya agama di luar Kristen. Kata Kristen di situ dipertegas oleh Zakir Naik bahwa Kristen adalah sebuah agama. Apakah mungkin Tuhan orang Kristen sama dengan Tuhan orang Islam? Sehingga Zakir Naik mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama di luar Kristen yang mengikut Yesus. Ini satu kekeliruan. Sebab apa? Ajaran Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidak boleh menyekutukan Allah itu dengan apapun. Itu bisa kita baca di surat Al-An'am 163. Dan yang paling terakhir, coba perhatikan bahwa Dr. Naik Zakir berkata tidak ada seorang pun Muslim bisa dikatakan benar-benar Muslim jika tidak beriman kepada Yesus. Apakah mereka mau mengatakan bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan? Tidak kan? Sungguh aneh. Mengapa dia memaksakan kepercayaan orang Kristen menjadi kepercayaan orang Muslim? Sekarang kita lanjutkan melihat bagaimana Zakir Naik menyesatkan banyak orang. We believe that he was one of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. We believe that he was the Messiah, translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission.
We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. Perhatikan, Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu rasul terkuat Allah SWT. Dari mana jalannya? Dia ingin menyebutkan Nabi Isa. Nabi Isa bukan Yesus. Kenapa dia selalu mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu rasul terkuat daripada Allah SWT? Sedangkan Yesus sendiri pun tidak mengenal Allah SWT. Jika kalian ingin bukti, carikan saya satu ayat saja di dalam Injil. Jika ada Yesus mengatakan Allah SWT, Yesus selalu berkata Bapakku yang di surga. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Allah tidak beranak. Hal ini bisa kita baca di surah Al-An'am 100. Jadi jelaslah bahwa Yesus tidak mengenal Allah SWT. Dan Allah SWT pun tidak mengakui Yesus adalah anaknya. Jadi jangan kita mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi Isa. Tidak bisa. Mau dipaksakan bagaimanapun itu tidak bisa. Jadi kepada Dr. Zakir Naik, jangan terlalu memaksakan diri dan terlalu seperti mengemis terhadap Nabi Isa adalah Yesus. Nabi Isa adalah Nabi Isa dan sedangkan Yesus adalah Yesus. Saya sangat heran juga melihat Dr. Zakir Naik. Beliau berkata bahwa umat muslim juga meyakini bahwa Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Di mana ayatnya bisa dia ditemukan hal tersebut? Yang di Bible. Kalau dia mengatakan yang di Bible, artinya orang muslim mengimani Injil yang ada di Bible. Apakah mungkin agama Islam beriman kepada kitab suci Bible milik agama Kristen? Ini sangat tidak rasional. Sedangkan agama Islam dan Kristen itu tidak sama, Tuhannya juga tidak sama. Mau bagaimanapun Dr. Zakir Naik mengatakan hal tersebut, itu tidak bisa. Sebab kitab suci agama Islam sudah jelas Al-Quran, dan kitab suci agama Kristen sudah jelas Bible. Atau Dr. Zakir mau mengatakan bahwa di Injil yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa ada tertulis bahwa Nabi Isa menghidupkan orang mati. Sebutkan siapa namanya, carikan saya ayatnya. Jika ketemu, saya akan ikut agama Dr. Zakir Naik. Kita lanjutkan kembali mendengar jawaban dari Dr. Zakir Naik. The Christian and the Muslim sister, we are going together. But one may ask, where is the parting of ways? The parting of ways is, sister, that many Christians, they say that Jesus Christ, peace be upon him, he claimed divinity. He said that he was Almighty God. If you read the Bible, sister, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If any Christian can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. Pernyataan Zakir Naik seakan-akan dan seolah-olah memang hebat. Dia mengatakan, jika ada Yesus berkata, akulah Tuhan, maka dia akan mau ikut menyembah Yesus. Sekarang coba kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 13. Dengan jelas dikatakan di sana, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi mau apa lagi? Yesus sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya yakin pasti Dr. Zakir Naik juga akan membantah hal tersebut, sebab dia juga ingin berdebat, bukan ingin mencari kebenaran. Kalau dia ingin mencari kebenaran bahwa kitab suci orang Kristen mengatakan, dan di dalam kitab suci sudah disebutkan bahwa Yesus berkata, aku adalah Tuhan, tidak perlu dia membantah lagi, sebab ayatnya sudah ada. Pernyataan berikutnya dari Dr. Zakir Naik, dia mengatakan dan dia meminta ucapan Yesus, di mana Yesus meminta untuk disembah. Ini pernyataan yang keliru, sebab Alkitab menuliskan di dalam Matius 4 ayat 8, hanya iblislah yang meminta untuk disembah. Setelah Yesus datang, Yesus tidak ada lagi meminta disembah, tetapi manusia langsung menyembah Yesus.
I am not speaking on behalf of my other Muslim brothers. In fact, if you read the Bible, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I cast out devil with the finger of God. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of Almighty God. But the will of my Father. Anyone who says that I followed not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, is a Muslim. Sungguh luar biasa ini Pak Zakir Naik, ini penipuannya saya lihat. Di awal dia mengatakan tidak ada seorang muslim pun yang bisa dikatakan muslim jika tidak mengikut ajaran Yesus. Yesus sudah berkata di Yohanes 13 ayat 13 bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa pula dia menyangkal dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan? Sungguh aneh. Yang lebih aneh lagi, Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Yesus adalah seorang muslim. Ini sangat menyesatkan. Sudah dengan tegas Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan dengan tegas pula Al-Quran menolak bahwa Allah memiliki anak. Dan dengan tegas pula Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dengan tegas pula Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa disekutukan dengan siapapun. Jadi, pendapat Dr. Zakir Naik bahwa Yesus adalah Muslim itu salah besar. He never claimed divinity, and it's clearly mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22. Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you, by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you, by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. So we believe that Jesus Christ, peace be upon him, he was one of the mightiest messengers of God, but he was not God. So here we differ. As far as the teachings are concerned, your basic question was that Quran says we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. When Jesus Christ, peace be upon him, came in this world, he was only sent for the Jews, only for Bani Israel. The Quran says clearly in Surah Saf, chapter number 61, verse number 6, that Jesus Christ, peace be upon him, came as a messenger to the Bani Israel. It's mentioned in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse 49, that Jesus Christ, peace be upon him, was sent only for the Bani Israel. It's mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 10, verse number 5 and 6. Jesus Christ, peace be upon him, he says, go ye not into the way of the Gentiles. Who are the Gentiles? Non-Jews, Hindus, Muslims. Go ye not in the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the Lordship of Israel. And a similar message repeated in the Gospel of Matthew, chapter number 15, verse number 24. He says to the apostles that I have been sent not but to the Lordship of the house of Israel. So Jesus Christ, peace be upon him, was sent only for the Bani Israel. Saya berpikir bahwa Dr. Zakir Naik ini adalah orang yang cerdas karena bergelar doktor. Ternyata beliau tidak tahu apa-apa mengenai apa itu Israel. Mari kita baca di dalam Kejadian 32 ayat 28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi yang dimaksud dengan Israel adalah orang yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Seluruh manusia di muka bumi ini yang memiliki agama, yang memiliki Tuhan, semuanya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Berikutnya, mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus dengan tegas memerintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, Yesus itu bagi seluruh umat manusia. Bahkan Dr. Zakir Naik tanpa sadar mengatakan bahwa Yesus ada di dalam Bible dan ada juga di dalam Al-Quran. Artinya di sini juga beliau sudah menegaskan bahwa Yesus itu untuk segala bangsa. Dan di awal dengan jelas juga Dr. Zakir Naik mengatakan tidaklah seorang muslim itu dikatakan muslim sejati jika tidak beriman kepada Yesus. Nah, apalagi
Dia mengatakan bahwa Yesus bukan untuk seluruh umat manusia, sedangkan dia mengatakan Muslim itu beriman kepada Yesus juga. And his message was supposed to be followed only for a particular time period. That's what the Bible says, that's what the Quran says. In spite of this, sister, if you read the Bible, what Jesus Christ, peace be upon him, says, if you analyze, it's mentioned in the Gospel of Luke, that Jesus Christ, peace be upon him, he was circumcised on the 8th day. We Muslims, mashallah, we are circumcised. Terkadang saya heran melihat orang-orang yang berargumen bahwa orang Muslim itu sunat karena mengikut Yesus. Itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena Yesus disunat 8 hari. Apakah orang Muslim juga disunat ketika berumur 8 hari? Yang berikutnya, sebenarnya ajaran sunat ini dari mana? Saya sudah mencari di Al-Quran, tidak saya temukan satu ayat pun mengenai sunat. Ada yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nam 123, di sana dikatakan bahwa untuk mengikut agama Ibrahim, seorang yang hanif. Sehingga banyak Muslim berargumen atau beralasan bahwa mereka mengikut agama Ibrahim, di mana Ibrahim diperintahkan Allah untuk melakukan sunat. Pertanyaan besarnya adalah, di ayat berapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk sunat? Sampai saat ini pun saya tidak menemukan. Jangan katakan Ibrahim adalah Abraham, itu juga tidak sama. Apa buktinya bahwa Ibrahim bukan Abraham? Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah 132 dikatakan bahwa Ibrahim beragama Islam. Sedangkan Abraham, saya sudah membuka semua isi Bible, tidak ditemukan bahwa Abraham itu beragama Islam. Jadi ini Ibrahim bukanlah Abraham, jangan keliru ya. Majority of the Christians aren't circumcised. So if you say that following the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, makes you a Christian, then I'd like to say that I'm more Christian than the Christians themselves. It is mentioned in the Bible, in the book of Ephesians, chapter number 5, verse number 18, that be not drunk. It's mentioned in the book of Proverbs, chapter number 20, verse number 1, that wine is a mocker. We Muslims, we don't drink alcohol. Quran says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 90, alcohol is haram, we don't touch it. We don't touch it as a whole. The Muslims are the biggest community of teetotalers. So according to the Bible, you should not have alcohol. Mengenai minum minuman beralkohol, Dr. Zakir juga sudah membacakan ayat-ayat dari Alkitab bahwa minuman beralkohol itu dilarang, apalagi sampai memabukkan. Artinya jika ada orang Kristen yang melakukan hal itu adalah satu dosa. Dr. Zakir tidak bisa membedakan mana dosa, mana perintah atau ajaran. Nanti dia melihat orang Kristen membunuh, dia bilang orang Kristen membunuh. Padahal sudah jelas dikatakan jangan membunuh. Karena kebetulan dia beragama Kristen, Dr. Zakir langsung mengatakan bahwa Kristen itu pembunuh. Itu salah besar. It's mentioned in the Bible that you should not have pork in several places. It's mentioned in the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 and 8. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8. In the book of Isaiah, chapter number 65, verse number 2 to 5. No less than 5 places that you should not have pork. We Muslims, we don't have pork. But majority of the Christians, they have pork. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christians themselves. Mengenai memakan babi, Dr. Zakir Naik harus membaca Markus 7 ayat 19, di mana dikatakan di sana, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini yang berkata adalah Yesus. Jikalau babi adalah makanan yang haram, apakah kita bisa bersikap tegas terhadap hal ini? Kita ingat bahwa ketika orang naik haji disuntik vaksin meningitis. Vaksin itu terbuat dari salah satu kandungan unsur babi. Mengapa itu tidak haram juga? Dan yang paling aneh, memakan babi adalah salah satu dosa, sehingga orang yang memakan babi tidak bisa masuk surga. Tetapi, mengapa orang-orang yang membunuh kafir harbi justru bisa masuk surga dan mendapat pahala yang besar? I can go on and on. When Jesus Christ, peace be upon him, was asked
that which is the first of the commandments. He mentioned in the Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 29. He said, Shama Israelo adnai haino adnai echad. It's a Hebrew quotation which means, Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. We Muslims, mashallah, we believe in none but one God. Majority of the Christians, they believe in Trinity. Father, Son, and Holy Ghost. So if you say Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christians themselves. And you can refer to my video cassette, Similarities Between Islam and Christianity, which will give you more details, that we are following more of the Bibles, the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, than the Christians themselves. Hope that answers the question, sister. Orang Kristen tidak pernah mengimani bahwa orang Kristen memiliki 3 Tuhan. 3 Tuhan itu terinspirasi dari Al-Quran surat Al-Maidah 116, di mana dikatakan di sana ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa 3 Tuhan itu adalah Allah sendiri, Maryam, dan Isa. Itu tidak pernah, orang Kristen pun tidak pernah mengatakan Tuhan itu 3. Orang Kristen hanya beriman tetap Tuhan itu Esa. Tetapi di dalam keesaannya, Tuhan itu memiliki 3 hal. Yang pertama Tuhan itu sendiri, yang kedua adalah roh Tuhan, yang ketiga adalah firman Tuhan. Itu semua tercermin dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dan ini juga diungkapkan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana Tuhan berkata bahwa ingin menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita harus melihat manusia. Manusia yang diciptakan itu bernama Adam. Adam itu adalah tunggal. Kalau untuk manusia tunggal, kalau untuk Tuhan Esa. Tetapi di dalam diri Adam kita bisa melihat bahwa Adam memiliki yang namanya roh dan memiliki yang namanya suara. Ketiga-tiganya berbeda, tetapi menyatu di dalam ketunggalan si Adam. Jadi Zakir Naik tidak mengerti apa itu tertinggal. Dia hanya terpaku kepada isi Al-Quran, bahwa di mana Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan di sana bahwa orang Nasrani mengatakan bahwa ada 3 Tuhan. Orang Nasrani, bahkan orang Kristen tidak pernah mengatakan ada 3 Tuhan. Yang benar ada 1 Tuhan. Di akhir jawaban dari Dr. Zakir Naik, dia mengatakan bahwa kami lebih mengikuti ajaran Yesus daripada orang Kristen itu sendiri. Itu tidak benar. Bahwa Muslim adalah Muslim, Kristen adalah Kristen. Tidak benar bahwa Muslim lebih mengikuti ajaran Kristus daripada orang Kristen itu sendiri. Apakah Muslim mampu menghapuskan nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi? Apakah Muslim mampu menyatakan ampuni dan doakan musuhmu? Mampu mendoakan musuhnya kafir-kafir harbi? Apakah Muslim juga mampu mengikuti ajaran Yesus bahwa setia sampai mati, 1 istri, 1 suami, setia untuk hidup sampai mati? Apakah Muslim mampu mengikuti ajaran Yesus bahwa Yesus adalah jalan menuju surga? Apakah Muslim mampu menghapus hukum rajam bagi penzina? Apakah Muslim mampu melaksanakan hukum kasih, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan? Apakah Muslim mampu untuk tidak mengucapkan kafir kepada orang yang beda agama dengan dia? Sebab ajaran Yesus, jangan mengatakan orang lain kafir, sebab engkau akan dibawa ke mahkamah agama. Saya berharap kepada Anda semua yang mendengarkan video ini, setelah Anda mendengarkan ini, saya berharap Anda mempunyai wawasan yang lebih luas. Jangan pernah menyamakan 2 agama, agama Islam dan agama Kristen. Tidak bisa. Kedua agama ini memiliki Tuhannya sendiri, kedua agama ini memiliki kitab sucinya sendiri, kedua agama ini memiliki nabinya sendiri. Kristen tidak pernah mengimis kepada agama Islam untuk mengambil isi Al-Quran. Demikian juga harusnya orang Muslim, orang Islam tidak boleh mengemis terhadap isi daripada kitab suci orang Kristen. Kita masing-masing memiliki Tuhan sendiri, kita masing-masing memiliki kitab suci sendiri, kita masing-masing memiliki iman sendiri. Jadi pegang teguh iman masing-masing, jangan pernah menyilang-nyilangkan, jangan pernah menggugat agama orang lain. Jangan sampai Anda percaya bahwa dungu itu indah. Saya pernah berkata, bahkan seorang profesor pun rela menjadi dungu demi mendapatkan hadiah wanita-wanita cantik kelak di surga. Sekian dan terima kasih. Saya harap Anda semua menjadi cerdas setelah menonton video ini. Terima kasih.